Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari Jombang, yang mana beliau adalah salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan juga termasuk salah satu tokoh yang turut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina thumma sinina. Wa 'anil Hasani lan saking Imam Al-Hasan Al-Basri kang bangsa Basrah radhiyallahu muga-muga ridhoni sinten Allahu Gusti Allah anhu saking Imam Al-Hasan Al-Basri. Qala ngendika sinten Imam Al-Hasan Al-Basri, in sak temene kelakuan iku kana ana sapa ar-rajulu swiji wong lanang ana iku layak ruju yektine metu utawa budalan sapa rajul fi adabi nafsihi ing dalem belajari tata krama awak dhewene rajul utawa fi adabi nafsihi ing dalem nyinaoni tata krama awak dhewene rajul asinina ing dalem mangsa pira-pira taun sumasinina nuli ing dalem mangsa pira-pira taun. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar wa alaihi tu'radul asya'u ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batil. Wa an Sufyan bin Uyainah lan saking Sufyan ibnu Uyainah radhiyallahu muga ridhoni sinten Allahu Gusti Allah anhu saking Sufyan ibnu Uyainah anna Rasulullah temen setuhuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallamu muga nambahi rahmat ta'zim sinten Allahu Gusti Allah alaihi ngatasé Rasulullah wasallama lan muga-muga nambahi keselamatan sinten Allah ing Rasulullah. Huwa utawi Rasulullah, huwa ya Rasulullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa ya Rasulullah iku al-mizanu timbangan. Sifat al-mizan al-akbaru ingkang agung. Wa alaihi lan iku ing atase atau wa alaihi lan ing atase Rasulullah tu'radu
den pentokaken den sodoraken apa alasya'u pira-pira perkara ala khuluqihi ing atase akhlake Rasulullah wasiratihi lan tindak lampahe Rasulullah wa hudahu lan pituduhe Rasulullah utawa petunjuke Rasulullah fama maqadai perkara sulaima wafaqa ingkang nocoki apa ma ha ing khuluqihi wasiratihi wa hudahu fahuwa maqatawi ma iku al-haqqu perkara kang hak wa malal utawi perkara sulaima khalafa ingkang nyulayani apa maha ing khuluqihi wa siratihi wa hudahu fahuwa mongko utawi ma iku al-batilu perkara kang batil wa an Khubayb ibn Syahid qala libnihi ishabil fuqahaa wa ta'allam minhum adabahu fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin minal hadith wa an Khubayb ibn Syahid lan saking Khubayb ibn Syahid qala ngendika sinten Khubayb ibn Syahid libnihi maring putrane Khubayb ngendika ishabil fuqaha ishab ngancanono sira he anakku al fuqaha ing pira-pira wong kang ahli fikih wa ta'allam lan belajar sira ngaji sira minhum saking al fuqaha adabahum ing tata kramane fuqaha fa inna dzalika krana temestuhune mengkono-mengkono suhbatul fuqaha wa ta'allumil adab minhum iku ahabbu lebih dan demeni ilayya mungguwe ingsun min kathirin tinimbang belajar perkara kang akeh minal hadisi saking ilmu hadis wa qala Ruwaimun radhiyallahu anhu ya bunayya ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqan wa qala lan ngendika sinten Ruwaimun radhiyallahu ridhani sinten Allahu Gusti Allah anhu saking Ruwaim ngendika ya bunayya duhe anak ingsun ij'al datekno sapa sira ilmaka ing ilmu nira milhan ing dadi uyah wa adabaka lan ing tata krama nira daqiqon ing dadi tepung wa qala lan ngendika sinten Ibnul Mubarak wa qala Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi wa qala lan ngendika sinten Ibnul Mubarak radhiyallahu ridhani sinten Allahu Gusti Allah anhu saking Ibnul Mubarak ngendika nahnu ila qalilin ila akhirih nahnu tawi kita ila qalilin marang perkara kang kidik minal adabi saking adab iku ahwaju lebih butuh minna ketimbang kita ila kathirin maring perkara kang akeh minal ilmi saking ilmu wa qila al-imam Syafi'i. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit terkait apa yang tadi sudah kita baca bersama, bahwa di sini pertama adalah sebuah makalah dari Imam Hasan Basri. Beliau berkata bahwa ada seorang laki-laki itu yang keluar rumah, artinya dia pergi untuk mencari ilmu tentang adab atau untuk melatih adab
pada dirinya sendiri dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Ini tentu menunjukkan betapa pentingnya seseorang itu mempelajari adab. Karena dengan adab itu, maka nanti orang itu akan dipandang sebagai orang yang mulia. Lalu dari Sufyan Ibnu Uyainah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah sebagai timbangan yang agung, sebagai patokan, sebagai tolak ukur, sebagai standar, yang mana segala sesuatu itu dibandingkan, ya, atau dibandingkan, ditimbang kepada akhlaknya Rasul, kepada tindak lampahnya Rasul, ya, dan juga kepada petunjuk-petunjuk dari Rasul. Apabila sesuatu itu kok sesuai dengan akhlak beliau, sesuai dengan tindak lampah beliau, ya, dengan perilaku keseharian beliau, dan juga sesuai dengan petunjuk-petunjuk beliau, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang hak, yang benar. Atau dan sebaliknya, jika sesuatu itu kok khalafa, artinya berseberangan dari atau menyalahi atau tidak sesuai dengan akhlak beliau, tidak sesuai dengan tindak tanduk beliau, tidak sesuai dengan perilaku keseharian beliau, dan juga tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk beliau, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang batil. Sehingga mudah saja sebetulnya untuk kita ini berperilaku. Apabila hal itu sesuai dengan akhlak, sesuai dengan apa yang dilakukan, dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang hak. Sementara jika sesuatu itu kok berseberangan, berbeda, tidak menyalahi apa yang dicontohkan oleh beliau, maka sesuatu itu menjadi sesuatu yang batil. Tentu saja hal ini juga membutuhkan penjelasan yang lebih panjang. Jangan sampai hanya karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, maka lalu dianggap batil. Belum tentu. Ya, belum tentu. Kita juga harus melihat segala sesuatu itu tidak hanya secara tekstual saja, tapi secara kontekstual, bahkan secara substansial. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Rasul itu lalu menjadi sesuatu yang batil. Ini harus kita pahami betul, bahwa tidak semua yang dulu tidak dilakukan oleh Rasul lalu menjadi sesuatu yang batil. Ini kalau tidak dipahami sampai ke sana sangat berbahaya. Nanti akan melahirkan pemahaman yang tekstualis. Wah, ini nggak pernah dicontohkan Rasul, maka sesuatu itu batil. Nah, ini berbahaya. Baik, selanjutnya dari Khubayb ibn Syahid, beliau memberikan nasihat kepada anaknya untuk berteman. Nah, artinya selalu membersamai orang-orang yang ahli fikih. Tentu tidak hanya membersamai tanpa mengambil ibrah darinya, akan tetapi wa ta'allam minhum adabahum. Tetapi di sini dilanjutkan supaya si anak itu belajar dari ahli fikih ini. Apa yang dipelajari? Adabahum, ya adab-adab mereka, tata keramanya, bagaimana tindak tanduk mereka, bagaimana akhlak-akhlak mereka, itu yang harus dipelajari. Ini adalah pesan dari Khubayb ibn Syahid kepada anaknya. Kenapa kok Khubayb sampai berpesan seperti itu? Fa inna dzalika ahabbu ilayya. Karena hal itu lebih aku sukai daripada banyak mempelajari ilmu hadis. Nah, ini tentu menjadi sebuah perhatian. Mengapa kok Khubayb ibn Syahid ini sampai mengatakan semacam itu? Bahkan sampai mengatakan bahwa saya lebih suka kamu, wahai anakku,
itu belajar adab daripada mempelajari ilmu hadis. Ya, tentu saja ini bukan berarti bahwa ilmu hadis itu tidak penting. Tentu saja tidak. Ya, semuanya penting. Hanya saja adab itu menjadi satu pondasi atau dasar sebelum si anak itu nantinya mempelajari ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu hadis. Sekarang misalkan begini, si anak itu kok langsung mempelajari ilmu hadis, banyak mempelajari ilmu hadis, paham tentang ilmu hadis, tapi dia tidak punya adab. Maka yang dikhawatirkan adalah apa? Adalah dia menggunakan ilmu itu untuk mendebat orang lain yang barangkali tidak sejalan dengannya, untuk menyalahkan orang lain yang barangkali berbeda dengan apa yang dipahaminya, dengan berbekal ilmu hadis itu. Tapi ketika dalam dirinya sudah dibekali dengan ilmu atau adab, ya, tata krama, maka ketika dia nantinya mempelajari ilmu hadis, lalu menjumpai orang-orang yang berbeda pemahaman dengannya, ya dia bisa bersikap lebih lembut. Kalaupun akan memberikan kritikan atau masukan, ya tentu dengan cara-cara yang beradab. Ini yang diharapkan kurang lebih semacam itu. Hal ini pun yang tentu menjadi konteks kita, ya, bahwa anak-anak kita nantinya itu memang harus diajarkan adab sebelum nanti mereka mengenal ilmu-ilmu yang lain. Orang pinter matematika, ahli sains, tapi dia tidak punya adab, maka nanti ilmu itu bisa jadi akan digunakan untuk sesuatu yang berbahaya, untuk sesuatu yang mungkin menyombongkan diri, untuk membanggakan diri, untuk merendahkan orang lain yang ilmunya tidak sebanding dengannya. Nah, ini barangkali pertimbangan Khubaib semacam itu. Mengapa kok ia lalu menekankan kepada anaknya supaya mempelajari adab. Ya, karena itu lebih disukainya daripada banyak mempelajari ilmu hadis. Tapi tentu saja bukan berarti bahwa ilmu hadis itu tidak penting. Ya, sangat penting sebetulnya. Berikutnya dari Ruwaim radhiyallahu anhu, beliau juga memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya wahai anakku, jadikanlah ilmumu itu menjadi uyah garam dan adabmu sebagai tepung. Ya, ini sebuah kiasan, ya. Diibaratkan ilmu itu garam, sementara adab itu sebagai tepung. Ya, kalau di kita misalkan mendoan itu harus ada atau bakwan saja, ya, bakwan itu kan komposisi utamanya adalah tepung dengan garam. Nah, kalau hanya ada garam saja, berarti ilmu itu ya memang terasa asin, ada rasa asinnya, tapi tidak tampak, tidak bisa dilihat dengan jelas bentuknya, karena garam itu kan sesuatu yang lembut, bubuk kecil-kecil. Ada rasanya tapi tidak terlihat, tidak bisa dipandang dengan mata. Untuk makan pun, ya orang makan hanya garam saja tentu tidak enak. Atau hanya tepung saja, adab saja. Ya, kalau orang hanya dia beradab tapi dia tidak punya ilmu, itu nanti ibarat tepung tanpa garam, hambar. Ya, kamu atau kita makan tepung tapi tepung itu tidak diberi garam, itu kan nanti hambar. Nah, maka dari itu harus ada kombinasi keduanya.
garam dan tepung dijadikan satu, lalu itu akan enak untuk dimakan. Ilmu dan adab jadi satu, itu maka nanti akan lebih enak untuk dipandang atau dirasakan oleh masyarakat di sekelilingnya. Selanjutnya Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu berkata, kita itu ya Ibnu Mubarak beserta kita semua tentunya, atau beserta murid-muridnya, kepada sesuatu yang sedikit ya, tetapi itu berkaitan dengan adab, itu lebih dibutuhkan daripada sesuatu yang banyak tetapi itu yang berkaitan dengan ilmu. Di sini Ibnu Mubarak sangat menekankan sekali bahwa adab itu lebih penting daripada ilmu. Orang mempunyai adab, menurut Ibnu Mubarak dari pernyataannya, itu lebih dibutuhkan daripada orang yang berilmu. Ya, mohon maaf kalau kita melihat fenomena di negara kita sendiri, ya, mohon maaf ya, para koruptor itu kan mereka juga orang-orang yang berilmu. Ya, bahkan pendidikannya sampai doktor S3 dan itu sampai ke luar negeri, tapi mungkin karena dia kurang mempunyai adab ya, atau kurang memiliki karakter sehingga ya menjadi musibah untuk kita semua. Nah, diharapkan ya dengan adanya adab lalu diimbangi dengan ilmu, tentunya kalau bisa jangan ditinggal salah satunya, tapi kedua-duanya ini harus dikombinasikan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ruwaim itu tadi, ya, ibarat garam dan tepung. Kalau hanya garam saja, ya ada rasanya tapi tentu tidak enak, ya hanya asin gitu saja. Atau tepung saja, tentu tidak ada rasanya. Maka dikombinasikan agar bisa dimakan. Waqila li imamina Syafi'i radhiyallahu anhu wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian banyak kekurangan, banyak kesalahan, banyak hal-hal yang kurang pas. Mohon untuk dimaafkan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.